Oke, cek suara sekarang. Oh, masih Halo, feedback. halo, Iya, halo. masih feedback di Masih, suaranya. Pak. Iya, masih feedback di suaranya Bu Mus ya. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak Bu? Ya, sekarang kedengaran Bu Mus suara saya? Badan terdengar jelas. Oke, kalau gitu sekarang sudah nggak feedback. Berarti memang dari itu. Harus pakai handset. Iya, sementara kita pakai headset dulu ya Bu Mus ya. Oke, Biar siap. oke. Berarti ini gimana Bu Mus? Sudah bisa kita lakukan untuk prakteknya ini? Ya, Boleh? siap, Pak Kun. Ya, Oke. bismillah. Oke. Ini jadi Bu Mus nelpon saya ya ini ya ceritanya ya. Iya, Nah, iya. silakan, silakan Bu Mus. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Gun. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Bu Mus. Mohon maaf, Pak Gun. Mau telepon malam-malam. Jenengan tidak sibuk kah hari ini? Silakan Bu Mus. Kita akan bahas apa ini? Begini, Pak Gun, terkait dengan pembelajaran saya di kelas nih, Pak. Kan ada Mm-mm. 2 anak di kelas saya nih, Pak, yang butuh apa ya, pendampingan khusus begitu. Satu-satu siswa ini punya apa ya, istilahnya kesulitan berbicara, dan satunya ini kalau gemes itu gampang gigit, gampang nyakar temannya begitu, Pak Gun. Oh, menarik nih topiknya. Kira-kira apa nih tujuan dari Bu Mus yang ingin dicapai setelah percakapan ini? Saya ingin, apa ya Pak Gun ya, menemukan solusi gitu loh Pak Gun, bagaimana menghadapi situasi tersebut agar seluruh anak di kelas mendapat pengajaran yang baik Pak Gun. Oh, gitu. Bisa ceritakan nih, Bu Mus, bagaimana keadaan kelasnya? Jadi gini, 2 anak yang saya sebutkan tadi itu, butuh pendampingan Pak Gun. Nah istilahnya saat apa ya, pembelajaran harus dikempit gitu loh Pak Gun. Jika saya lepas maka kedua anak tersebut bakal mengganggu teman lainnya. Jika saya fokus kedua anak tersebut maka 14 yang lainnya itu bakal terlantar begitu Pak. Jadi saya itu bingung harus bagaimana Pak Gun. Hmm, apakah ada hal lainnya, Bu Mus, selain hal tersebut yang membuat Bu Mus bingung mungkin yang ingin dibagikan hari ini? Kayaknya itu saja sih, Pak. Masalah ini juga dialami oleh kelas lain sih, Pak Guntur, dengan kasus yang terkait, ya sedikit berbeda lah, Pak Gun. Dan kalau saya minta bantuan teman yang lain itu untuk membantu apa ya, kelas juga tidak mungkin, karena mereka juga harus mengajar di kelasnya, mencari guru tambahan, kayak juga tidak mungkin sih, Pak Gun. Oh, jadi Bu Mus bingung nih bagaimana memberikan pembelajaran yang merata kepada semuanya, sedangkan Bu Mus ini sendiri dan harus menghadapi semua siswa yang heterogen tersebut. Nah, ngomong-ngomong nih, ada ide enggak dari Bu Mus yang terpikirkan tentang masalah tersebut? Ada sih Pak Guntur, kira-kira itu, gini, mendampingi secara khusus kedua anak tersebut dan memberikan tugas yang sekiranya tidak, membahayakan keempatan tersebut. Misalnya diberi tugas yang apa ya, yang tidak menggunakan, alat atau benda yang berbahaya gitu Pak Gun, seperti misalnya gunting atau alat cocok itu dihindari Pak Gun. Oh, berarti kayak pembelajaran berdiferensi seperti itu ya, Bu Mus. Kira-kira ada Nggih. lagi nggak, Bu Mus, selain itu? Apa ya Pak, mungkin ini Pak, saya mencoba minta ke orang tuanya untuk mendampingi proses pembelajaran anak di hari-hari tertentu gitu. Tapi saya belum tahu apakah kepala sekolah saya itu mengizinkan atau tidak ya. Hmm, nah, menurut Bu Mus nih, memungkinkan tidak kepala sekolah mengizinkan hal tersebut? Insya Allah kok Pak, saya yakin diperbolehkan sih Pak jika saya sampaikan alasannya. Nah, jika sudah diizinkan nih oleh kepala sekolah misalnya, menurut Bu Mus, Mm-mm. apakah orang tua tersebut akan berkenan meluangkan waktunya untuk mendampingi putra-putrinya? Mm, Mereka insya Allah pasti sedia Pak Gun.
mereka kan apa ya, sangat mendukung program sekolah lah kalau menurut saya. Saya yakin kok mereka akan bersedia. Nah, apalagi nih yang bisa Bu Mus lakukan terkait hal tersebut? Mungkin ada yang lain? Hmm, saya akan mencoba membuat jadwal pendampingan orang tua, Pak, dan akan saya diskusikan jadwalnya juga dengan kepala sekolah. Oke, Bu Mus, keren. Jadi Bu Mus berencana melibatkan orang tua nih dalam pembelajaran di kelas dan memberikan pembelajaran Mhm. yang berdiferensi kepada siswanya. Luar biasa nih Bu Mus nih. Nah, kira-kira kapan nih Bu Mus akan menjalankan rencananya ini? Insya Allah besok pagi, besok kan pas hari Selasa ya, saya akan izin ke Ibu Kepala Sekolah saya terkait hal ini. Dan dalam minggu ini juga, insya Allah orang tua tersebut sudah bisa saya ajak kerjasama dalam pendampingan pembelajaran tersebut, Pak Gun. Luar biasa. Kira-kira siapa nih yang bisa diajak kerjasama oleh Bu Mus agar programnya berjalan lancar ini? Hmm, saya akan melibatkan pengurus paguyuban nih kayaknya Pak Gun juga agar bisa membantu saya untuk menyusun apa ya jadwal pendampingan Oke. begitu Pak Gun. Nggih. Nah Bu Mus, mari kita review nggih, apa nih yang sudah Bu Mus dapatkan dari Mm-mm. diskusi kita kali ini? Nggih. Iya Pak, saya tidak bingung lagi nih Pak kayaknya. Saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensi, juga melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Untuk mengatasi masalah yang saya rasakan, saya apa ya, juga akan mengajak kerjasama paguyuban dalam penyusunan jadwalnya. Saya lebih bersemangat nih Pak Guntur untuk mengajar ini. Inggih Bu Mus, Iya, luar biasa ini sebenarnya ya. iya. Terima kasih ya Pak Gun. Waktunya sudah mendengarkan sharing saya Pak Gun. Maaf sudah mengganggu. Siap Bu Mus, saya juga penasaran nih Bu Mus dengan hasilnya. Minggu depan kita bisa sharing lagi nggak Bu Mus? Ya Untuk siap, hasilnya siap, itu seperti apa gitu? siap Pak Gun, siap Pak Gun. Oh iya Pak Gun, mohon maaf ya saya tak undur diri Pak Gun. Ini loh kok ada. Mohon maaf Pak Gun ya. Terima Siap kasih siap. waktunya Pak Gun. Oke Bu Mus. Ya, nggih, Sukses boleh. selalu nggih Bu Mus. Ya amin, amin, Ya, amin, amin. Terima wassalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Oke, berakhir ya Bu Mus. Terima kasih Bu Mus. Ya, Nanti biar sudah. direview oleh Bu Arum. Sekarang gilirannya Bu Arum nih. Halo Bu Arum. Halo Bu Arum. Halo. Gimana Bu Arum? Ini saatnya saya pengen sharing dengan Bu Arum ini. Iya, semoga nanti sinyal saya enggak ini ya. Ternyata kalau malam di sini agak trouble ya. Tadi kok ini trouble beberapa kali kok trouble gitu. Boleh, boleh. Ini gimana Bu Arum? Bisa kita mulai? Ya, boleh dimulai. Ceritanya ini saya telepon Bu Arum ya ini ya. Via telepon ya, Iya, via monggo. video call. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guntur. Maaf nih Bu Arum, mengganggu waktunya Bu Arum. Bu Arum ada waktu sebentar saja, saya butuh di coaching nih Bu. Nggak apa-apa nih Pak Guntur, saya lagi santai-santai aja nih. Ada apa kira-kira ini? Ya, hanya sekedar pengen di coaching saja Bu, sebentar saja. Oh ya, Pak Guntur mau bicara tentang apa ini kira-kira nih? Ini Bu, saya itu lagi galau, lagi bingung saya. Bingung kenapa, Pak? Ini loh Bu, saya ini lagi bingung tentang mana yang harus saya pilih. Saya kan akan ada pelatihan nih 3 hari di Malang. Sedangkan jadwal pelatihannya itu berbenturan dengan jadwal kuliah saya Bu. Bingung saya ini. Oh, ya. Jadi Pak Guntur lagi bingung ya, antara milih ikut pelatihan di Malang atau mengikuti kuliah yang juga terjadwal sebelumnya, begitu ya? Iya Bu, betul sekali. Saya bingung. Saya pikir-pikir kok masih belum bisa memilih di antara keduanya ya Bu ya. Keduanya menurut saya penting sih Bu. Oke, ya baik.
Memang ada kalanya kita harus memilih di antara dua hal yang sebenarnya sulit kita pilih begitu ya. Baik, kita mungkin bicara dulu tentang pelatihan yang akan Pak Guntur ikuti dulu nih ya. Kalau boleh tahu, kira-kira itu pelatihan tentang apa Pak yang di Malang itu nanti? Ini loh Bu, pelatihan tentang pendidikan. Jadi ini berkaitan dengan pengembangan profesi saya ke depannya nanti Bu. Begitu. Menurut Pak Guntur, kira-kira pengaruh dari ikut pelatihan ini sejauh apa nanti terhadap profesi Pak Guntur? Gini ya, pelatihan ini memang sudah lama saya tunggu Bu, karena materi yang akan disampaikan ini sangat bermanfaat sekali. Juga nanti ini bisa menunjang untuk saya naik tingkat, menunjang profesi saya ke depannya, dan lain sebagainya. Dan jika kali ini saya tidak mengikuti ini, saya akan menunggu lagi yang lama sekali, mungkin bisa lama lah gitu Bu, untuk mengikuti lagi. Gitu ya, jadi sangat ditunggu-tunggu gitu ya. Iya Bu. Iya. Oke, kira-kira sejauh apa nanti dampaknya jika nih ya, misalkan Pak Guntur belum bisa mengikuti pelatihan ini sekarang gitu? Ya resikonya ya cuma saya harus menunggu lebih lama sih Bu. Kemungkinan bisa 2-3 tahun, ini belum tentu ada pelatihan yang serupa ini. Jadi hanya itu Bu mungkin. Oh gitu ya. Jadi kalau saya menangkap ini dampaknya lebih kepada sifatnya secara pribadi begitu Pak ya? Iya, Begitu ya? Iya Bu. Jadi tidak berkaitan dengan instansi. Artinya nanti ketika Pak Guntur tidak mengikuti itu tidak mendapatkan teguran gitu ya dari instansi ya? Benar. Jadi ini lebih sifatnya lebih pribadi Bu, karena ini pengembangan kompetensi pribadi saya sendiri. Jadi tidak ada teguran ataupun sanksi dari instansi semisal saya tidak mengikutinya. Ya. Oke, baik. Untuk tentang pelatihannya kita keep dulu sebentar nih Pak. Tapi tadi kan sebenarnya kita sudah nemu titik terangnya ya. Apa dampaknya jika memang Pak Guntur itu ikut atau tidaknya, ya toh? Iya. Nah, sekarang kita beralih ke jadwal kuliah Pak Guntur yang kebetulan berbenturan dengan jadwal pelatihan nanti. Iya Bu. Di sisi lain ada jadwal kuliah yang memang sangat penting sekali Bu buat saya. Tadi Pak Guntur mengatakan penting gitu ya. Kira-kira maksud dari pentingnya itu di mana nih Pak? Penting ya Bu ya, karena di sini kan meeting ini akan ada materi yang sangat penting sekali terkait dengan tesis saya nantinya. Sekaligus di sini ada pengumpulan tugas, begitu Bu. Oke, ya. Ini jadwal kuliahnya sudah fix ya, artinya memungkinkan tidak jika pertemuan kuliahnya ini bergeser begitu? Sepertinya kalau bergeser nggak bisa sih Bu. Hanya saja ini kelihatannya saya bisa melakukan lobby pada dosen untuk mengikuti kuliah di kelas yang berbeda, sehingga saya tidak ketinggalan materinya jika memang saya tidak bisa hadir. Sekaligus juga bisa mengerjakan tugasnya, karena ini pernah saya lakukan juga, ikut di kelas lain di materi yang sama. Seperti itu Bu. Oke, tadi Pak Guntur mengatakan kemungkinan bisa di lobby begitu ya. Kira-kira kemungkinan bolehnya gitu berapa persen nih Pak? Biasanya keberhasilan lobbynya. Biasanya bisa sih Bu. Jadi kalau untuk bergabung di kelas lain asal materinya sama dengan dosen yang sama, saya yakin 100% bisa Bu, saya ikut di situ. Oke, baik. Berarti sebenarnya apa yang bisa Pak Guntur lakukan nih di antara dua hal yang membingungkan tadi kira-kira sejauh ini? Oh iya ya Bu ya. Untuk urusan kuliah saya kan bisa menjadwal ulang atau dengan mengikuti kelas lain, sehingga di hari itu pun saya tetap bisa mengikuti pelatihan. Ya, betul sekali Pak. Lah, kira-kira kapan nih Pak jadwal pelatihannya? Untuk pelatihannya minggu depan Bu. Oke, berarti kapan nih Pak Guntur akan melakukan lobby pada dosen untuk meminta jadwal ulang di kelas lain? Besok saya bisa Bu. Kebetulan besok saya juga ada kelas di kampus. Ya, sip. Lebih cepat lebih baik itu Pak ya. Terus ada nggak kira-kira yang bisa membantu Pak Guntur lagi dalam hal perkuliahan tadi? Ada sih Bu, Pak Amir, itu teman kuliah saya coba akan hubungi dia Bu untuk membantu saya mengkomunikasikan dengan dosen saya. Sekaligus dia juga berada di kelas yang akan saya ikuti nanti ini. Jika nanti saya kurang maksimal dalam memahami materi kuliah ataupun memahami tugasnya, saya juga bisa sharing dengannya. Wah, bagus tuh Pak. Berarti kesimpulannya nih, obrolan kita malam ini apa nih? Wah, iya Bu, saya nggak sadar ini. Akhirnya saya bisa milih Bu di antara yang saya bingungkan tadi. Antara pelatihan atau perkuliahan.
Nah, ini saya akan memilih terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Di sisi lain, saya juga tetap bisa mengikuti kuliah di kelas lain seperti itu, Bu. Ya, oke. Wah, betul sekali itu Pak ya. Terima kasih Bu Arum atas waktu dan obrolannya. Saya jadi tercerahkan nih apa yang harus saya lakukan nanti ini. Iya, sama-sama Pak Guntur. Semoga pelatihannya nanti lancar ya, sekaligus kuliahnya juga lancar. Terima kasih banyak doanya Bu Arum. Saya juga terima kasih banyak ya Bu atas kesediaannya mendengarkan kebingungan saya hingga bisa terurai sekarang. Saya tutup dulu ya Bu ya panggilannya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Arum. Ini sekarang gilirannya Bu Mus dengan Bu Arum ini. Saya close. Tadi saya tidak sempat merekod ya Pak Guntur dengan Bu Mus. Maaf ya. Tadi ini saya record. Saya juga record. Bu Ira kan juga record. Jadi nanti insya Allah sudah ada 2 yang record ini. Ya. Bu Mus? Saya tak. Ya, siap. Saya izin tutup dulu. Oke. Tapi misal enggak ditutup ya enggak apa-apa kok. Masih bisa. Bu Mus, monggo kameranya di on kan? Sudah. Oh sudah. Nah, sekarang saya jadi jenengan coachnya, saya kuncinya ya. Iya. Iya. Sudah. Saya juga tak mencoba merekod dulu ya. Oke. Monggo direkod. Sudah siap Bu ya? Iya. Siap ya? Sebentar. Napak dulu. Oke. Ya. Ya, jadi ini secara daring Bu ya, coachingnya ya. Iya. Nah, bisa mulai sekarang ya. Siap. Oke ya. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Arum cantik. Maaf mengganggu waktunya ini Bu Mus ya. Gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Arum sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Saya butuh di coaching nih Bu sebentar. Bisa ya? Bisa, dengan senang hati Bu Arum. Kira-kira kita bicara tentang apa ya, kok penasaran saya. Ini Bu, saya itu lagi bingung gitu, lagi galau. Ini kan ada tugas dari guru penggerak ini ya, di mana saya itu harus membentuk komunitas praktisi di sekolah Bu. Oh, jadi Ibu berencana akan membentuk komunitas praktisi sekolah, semacam apa ya, perkumpulan beberapa rekan guru, begitukah yang dimaksud Bu Arum? Iya Bu, jadi komunitas praktisi nanti itu ya anggotanya saya, kemudian rekan-rekan di sekolah saya yang memang nanti berkenan untuk saya ajak kolaborasi gitu maksud saya. Oh iya ya, baik. Kira-kira komunitas praktisi yang akan Bu Arum bentuk itu yang seperti apa ya Bu Arum? Begini Bu ya, jadi hadirnya komunitas praktisi ini nanti itu maksud saya itu sebagai motor penggerak perubahan di sekolah gitu. Tapi saya bingung nih Bu, saya tuh harus mulai dari mana membentuknya? Saya bingung gitu loh ya. Oh, Ibu mengatakan bingung itu bisa dijelaskan bingungnya gimana ya Bu Arum ya? Gini Bu, pertama itu ya saya tuh bingung, saya pertama dulu gitu. Kemudian komunitas praktisi apa yang akan saya bentuk nantinya. Teman-teman di sekolah itu kan rata-rata pada sibuk semua ya. Untuk masalah kompetensi mereka tuh kelihatannya sudah males gitu. Lebih kepada nyaman berada di zona nyamannya yang sekarang gitu. Kebanyakan seperti itu. Sebentar. Maksud Bu Arum, rekan-rekan Ibu lebih nyaman berada di zona nyamannya. Itu bisa dilihat di mana ya Bu ya? Kok Ibu bisa itu? Begini Bu, rata-rata itu saya melihat itu mereka itu sudah puas dengan kondisinya yang sekarang begitu Bu. Jadi mereka itu enggan untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Gitu ya. Kira-kira yang Ibu maksud mereka yang enggan
itu semuanya atau seberapa ya Bu Arum ya? Sebenarnya sih enggak semua Bu ya, Mm-mm. hanya beberapa Mm-mm. saja sih, ya paling-paling yang sudah usia lanjut saja gitu. Oke, baik. Tadi Ibu Arum kayaknya mengatakan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Maksud Ibu kompetensi yang bagaimana itu ya, Bu ya? Iya nih Bu, jadi gini, sekarang kan sudah Mm-mm. zamannya IT nih ya. Zamannya Nah, IT, heeh. juga dituntut bisa berbasis IT kan, sehingga Iya, paling tidak betul. itu maksud saya itu guru-guru ini harus bisa membuat pembelajaran yang berbasis IT gitu, ya meski hanya sederhana, itu maksud Oh. saya. Tadi Ibu mengatakan pembelajaran berbasis IT. Kira-kira pengembangan kompetensi pembelajaran IT ini bisa diangkat tidak Bu ya, jika dilihat kondisi rekan-rekan Ibu yang sekarang? Iya Bu, bisa tuh kelihatannya. Kan memang yang dibutuhkan saat ini penguasaan IT ya. Jadi sepertinya komunitas Pakdusnya nanti akan saya fokuskan ke sana deh ya, tentang pembuatan materi pembelajaran berbasis IT. Kok enggak kepikiran ya Bu saya Bu? Wah, ide bagus tuh Bu Arum. Terus gini Bu Arum, terus kira-kira apa ya hal pertama yang bisa Ibu Arum lakukan apa ya untuk menuju ke sana gitu Bu Arum? Pertama, saya akan mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah, Bu, terkait dengan ide saya ini. Mungkin seperti itu. Oh, betul itu, Bu. Selanjutnya kira-kira siapa lagi ya yang bisa mendukung Ibu Arum dalam hal ini, Bu Arum? Siapa ya? Oh iya ini, para Wakasek sepertinya ya. Wakasek yang di situ memang kebetulan kan beliau-beliau yang menjadi wakil kepala sekolah gitu ya. Iya, Saya juga betul. nanti kira-kira akan melakukan jajak pendapat begitu dengan beberapa Wakasek untuk meminta dukungan dan masukan dari mereka. Oh, wah, keren Bu Arum, ide cemerlang. Gitu Bu Arum ya. Tuh kira-kira kapan ya Bu Arum untuk memulai apa itu mengomunikasikan hal tersebut Bu Arum? Kelihatannya besok bisa Bu ya. Besok kan hari Senin nih, ya di jam istirahat pertama. Iya betul. Saya akan coba mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah, bapak kepala sekolah. Kemudian nanti di jam istirahat kedua, saya temui itu para Wakasek, saya lakukan jajak pendapat begitu. Kira-kira besok sudah bisa dimulai deh kelihatannya Bu. Wah, luar biasa, sip Bu Arum. Jadi apa nih yang Ibu dapatkan dari komunikasi kita ini Bu Arum? Oh iya Bu ya, saya sekarang jadi tahu nih, saya harus ngapain ini, membentuk komunitas praktis yang apa dan bagaimana memulainya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga sukses ya rencananya Bu Arum. Amin. Saya juga terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muncul kembali nih. Oke. Bisa, siap. Sudah 30 menit ini kelihatannya, tapi belum ada wara-wara dari Bu Ira ini untuk gabung ke pertama. Mungkin ada tanggapan ini, mulai dari yang pertama yaitu saya dengan Bu Mus, mungkin dari Bu Arum ada tanggapan nih untuk refleksinya, bagaimana? Iya. Kalau saya perhatikan tadi, ternyata dengan coaching yang praktek nyata seperti ini, ya, keterampilan coachnya Bu Mus kelihatan gitu. Iya, luar biasa ya. Betul ya, karena alurnya santai, ya santai toh, ya, jadi enak gitu. Jadi Bu Mus sudah berhasil lah gitu kan, kesimpulannya itu. Kalau Pak Guntur sih ya, semua sudah jelas ya. lagi sudah. Terlalu tergesa-gesa saya. Enggak, Pak. Santai. Tadi saya mendengarkan akhirnya juga bisa menikmati. Dengan nada yang cepat saya itu. Jadi ya disuruh melambat gitu kadang-kadang kurang bisa saya. Iya. Terkesan dengan nada cepat gitu. Iya. Keseharian Pak Guntur ya. Kalau Bu Mus kan memang karakternya halus. Nuntun gitu loh karakter bicaranya itu. Kalau untuk dari Bu Mus sendiri, kalau pada saat saya dengan Bu Arum gimana Bu? Iya Bu, gimana Bu?
Ya ini Pak, saya yang belum bisa merefleksi jenengan kan kayak kelihatannya enggak perlu gitu. Enggak, Enggak perlu ada temponya refleksi. kira-kira terlalu cepat enggak? Lek bagi saya biasa saja, cuma masalahnya kan saya hari-harinya seperti ini gitu sama anak-anak. Jadi lek misalnya dibanding dengan yang saya pembelajaran dengan anak-anak ya kecepatan, tapi untuk orang dewasa seperti kita ya enggak lah. Iya, iya. Kebiasaan Bu Arum saya, iya. Iya, iya, betul. Memang kan dengan anak-anak harus pelan-pelan ya. Iya. Iya. Ya kalau saya harus tadi sempat melihat untuk yang coachingnya Bu Mus dengan Bu Arum tadi itu sangat luar biasa sekali. Menurut saya kalau saya harus hubungkan dengan prinsip coaching, kemitraannya benar-benar terjalin. Jadi ya kayak Iya, mantap gitu ya. benar, saya juga merasakan itu. Percakapannya nyuantai gitu ya. Juga tadi Iya. bisa dikatakan juga dengan pancingan-pancingan dari Bu Mus tadi bisa memaksimalkan potensi. Kalau dihubungkan dengan kompetensinya Bu Mus terhadap coaching, nah untuk kompetensi intinya itu kan juga tadi Bu Mus juga hadir penuh tadi, nggak memperhatikan betul. fokus kelihatannya, terus aktif juga mendengarkan dengan ya tanda-tanda kayak ngangguk, terus ada gitu dan sebagainya, ada penanggapan di sela-sela dan sebagainya. Juga pertanyaannya tadi memancing sih untuk mengeluarkan potensi dari Bu Arum. Jadi kalau saya dilihat dari kompetensi dan prinsipnya udah bagus. Untuk alur tirtanya juga kelihatan, mulai dari pertama tanyakan tujuannya, identifikasinya, rencananya hingga tanggung jawab tadi sudah dikeluarkan semuanya di sana. Kalau menurut saya sih ya semoga saja nanti di praktek nyatanya kita bisa lah, ini latihan kita. Amin. Ya. Ini bagaimana kalau kita kembalikan ke Bu Ira ini? Bu Ira bagaimana? Apakah ini kami bertiga ini sudah selesai? Apakah kami harus kembali ke room utama? Karena di sini terlihat juga waktu sudah 30 menit lebih. Oh iya Pak Guntur, sebentar Pak Guntur ya. Oh iya boleh. Tadi kan saya sudah mencoba merekod namanya itu ya. Iya, nanti record. saya mencarinya itu di mana Pak Gun? Nanti di video. Oh di video. Nah, di video, di folder video. Nanti munculnya di sana. Bagaimana ini? Ini untuk record saya tutup saja Bu ya, karena Iya Pak Gun monggo. Oke, kita sambil nunggu dari Bu Mus informasi Bu dari Bu Mus untuk kembali ke room utama. Bu Mus toh, Bu Ira. Ya, Bu Ira sampai Bu Mus ya Allah. Habis itu sama ngobrol sama Bu Mus malah ingat Bu Mus terus ini. Tapi kita nunggu informasi dari Bu Ira untuk gabung ke utama atau kita coba langsung gabung aja ke utama ya, mungkin ada yang sudah di sana. Nanti berarti ini keluar gitu. Tapi sebentar Pak, Bu Ira kan masih di sini kok ditinggal. Ini kan Bu Ira masih di sini. Oh, Bu Ira ini di mana-mana Bu? Di bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Misalnya keluar begitu, enggak apa-apa tak? Jangan. Coba ini Bu Ira mungkin bisa nanggapi dulu. Kelihatannya Bu Ira masih konsentrasi di bur yang lain. Iya, berarti ya kita bincang dulu.